Apakah setelah debat terakhir ini masih akan kuat perasaan satu putaran bagi Prabowo Gibran? Silakan Bung Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bung Aidul dan Bung Rio Sayuti. Pendapat saya tentang setelah melihat debat pertama, debat kedua, debat ketiga, sampai debat kelima Capres dan Cawapres, akankah ini menjadi satu putaran atau bahkan menambah menjadi dua putaran? Menurut saya pribadi, melihat power dari masing-masing capres itu masih sangat sulit rasanya untuk satu putaran. Meskipun demikian, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya ada salah satu paslon yang didukung oleh kekuatan penuh kekuasaan yang saat ini sedang berkuasa dengan power yang begitu kuat, dan tapi kita tidak bisa juga pungkiri bahwasanya ada paslon yang memang tidak didukung oleh kekuasaan, tapi didukung oleh kekuasaan tertinggi yang ada di Indonesia ini, yaitu rakyat Indonesia. Jadi kemudian yang akan menentukan itu bukanlah kekuasaan, tapi kembali lagi ke masyarakat Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat debat, terutama debat terakhir ini, karena memang mainnya lebih elegan, lebih lembut dari masing-masing capres, yang mana semua itu menunjukkan sikap pemimpin yang sabar dan tabah dalam menghadapi masalah. Nah, tapi ini kalau menurut saya sudah terlambat, karena kalau misalnya kita mau menunjukkan sikap kita tidak emosian, sikap kita tidak terlalu terdesak ketika ada pertanyaan, itu seharusnya bisa ditunjukkan dari awal-awal mula debat pertama atau debat kedua, debat ketiga. Nah, dengan selesainya perdebatan antara capres dan cawapres, waktunya kita sebagai masyarakat harus bisa mengambil kesimpulan. Sudah harus bisa menentukan pilihan kita, mau dipimpin oleh pemimpin yang seperti apa, pemimpin yang memikirkan orang banyak dan memikirkan dirinya, atau hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, itu dia. Dan kemudian apa tadi pertanyaannya? Tentang kan udah satu putaran. Sudah putaran, berarti itu udah dikira. Apa tidak berpaling dari satu ke dua atau dua ke tiga, atau golput nih setelah ini. Oke, baik. Dan untuk kawan-kawan semua yang saat ini masih belum mempunyai pilihan atau bahkan memilih untuk golput, nah sebenarnya kan golput itu tidak ada dalam pilihan. Jadi tidak ada mau pilihan 1, 2, 3 atau golput. Nah, jadi golput tidak masuk pilihan. Jadi kawan-kawan semua diharapkan untuk lebih memilih 01, 02 atau 03 setelah menonton debat kali ini. Nah, kita langsung saja, misalnya kalau misalnya mau dukung 01, kita mau dukung Pak Anies, dan kita berdalih bahwasanya Pak Anies bisa menang karena banyak pendukungnya, pendukung dari kalangan masyarakat bawah, kalangan masyarakat menengah, dan kalangan masyarakat atas. Dan kalaupun kita dukung Pak Prabowo karena kegemoyannya, dan kita dukung Pak Ganjar karena mentalnya, nah itu terserah daripada kawan-kawan semua, dan kita punya hak suara masing-masing. Dan kalaupun kita mengklaim bahwasanya Pak Prabowo ini bakal satu putaran karena didukung oleh kekuasaan, sebenarnya yang kami mau bilang juga bahwasanya tim Pak Prabowo ini yang luar biasa. Timnya ya? Ya, timnya Bang Aidul dan Bang Rio. Bahwasanya dia ini mengunci Pak Jokowi. Sebelumnya kan bisa saja wakilnya Pak Prabowo ini mungkin Erick Thohir, mungkin Pak Sandiaga Uno, mungkin Pak Ridwan Kamil. Nah, kenapa harus Atau Bu Megawati? Atau Bu Megawati?
kenapa harus sampai menabrak aturan atau sebagainya macam? Itu kalau yang kami baca itu bagian strategi daripada timnya Pak Prabowo, bukan murni daripada kemauan Pak Jokowi untuk kemudian memberikan anaknya ataupun generasinya untuk melanjutkan perjuangannya. Itu tidak. Mungkin sempat terpintas dalam pikiran Pak Jokowi, tapi itu sesuatu yang mustahil. Nah, tapi Pak Prabowo membaca itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini yang saya lihat mau bermain 3 kaki. Karena kita lihat kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, ada hubungan kedekatan. Ada juga ya. Nah, hubungan Pak Jokowi dengan Bu Megawati apalagi satu partai, ya kan? Nyonya Bu Megawati sama Pak Prabowo, ya kan? Sampai pernah suatu ketika datang ke Bu Megawati pada saat itu, kala itu ya. Sekarang kita tidak bisa berkomentar tentang itu. Yang kedua Pak Prabowo. Kita lihat akhir-akhir ini sempat juga dengar statement Pak Jokowi bahwasanya 2024 jatahnya Pak Prabowo keluar dari mulut Pak Jokowi. Nah, jadi kan di sini Pak Jokowi sebelum anaknya ditentukan sebagai wakilnya Pak Prabowo ingin bermain 3 kaki, kalau yang saya baca. Nah, tapi bacaannya tim Pak Prabowo ini lebih keras. Dia membaca, wah ini Jokowi bisa main-main nih sampai kita ini kan, Pak Jokowi bisa main-main. Jadi gini aja Pak, kebetulan siapa ponak besan ya Pak ini di MK, besan Bapak ada di MK, semua aturan bisa kita rubah. Jadi strateginya mengandalkan sistem kekeluargaan. Dari MK dirubah aturan, menambah aturan, dan sehingga bisalah mencalonkan Gibran dengan umurnya masih 36 tahun yang seharusnya 40 tahun, dirubah di MK dengan syarat pernah menjabat sebagai wali kota. Nah, itu semua bukan murni settingan Pak Jokowi. Kalau yang saya lihat itu murni daripada iming-imingnya tim Pak Prabowo untuk bagaimana mengunci Pak Jokowi untuk tetap berdiri tegak di satu kaki. Nah, itu. Jadi walaupun ini menjadi alasan bahwasanya tim Prabowo mengklaim tetap kekeh satu putaran dengan berbagai macam survei yang ada, meskipun kita tahu setiap lembaga survei bisa dibayar, bisa diatur. Kita walaupun masyarakat yang pintar bisa menilai dan semua beranggapan ini bakal satu putaran, tetap tidak bisa. Tetap kembali ke yang saya sampaikan di awal bahwasanya kekuatan tertinggi berada di rakyat, di tangan rakyat. Demikian. Bung Rio, langsung saja kita beri tanggapan bagaimana dari hasil debat 1, 2, 3, 4, dan 5, dan apakah satu putaran nih? Oke, terima kasih Bang Edo dan juga terima kasih Bang Nanang. Saya sangat setuju dengan pendapat Bang Nanang tadi. Mungkin pandang saya juga tidak jauh dari apa yang beliau jabarkan. Saya cukup terkesima tadi dari apa yang beliau jelaskan, data-data bahkan strategi dari tim Pak Prabowo juga begitu kan. Saya melihat beliau sungguh-sungguh mengamati perpolitikan yang terjadi saat ini di Pilpres ini kan, dan saya juga cukup curiga jangan-jangan beliau ini intelijen intelijen politik kan. Kita memang undang orang-orang. Iya, tapi beliau telah membocorkan data-data intelijen ini di sini, dan ini cukup bahaya ini, Bang Edo. Kalau bisa nanti ini lihat sedikit ya, Bang Edo, ini bahaya ini kawan ini. Aman, ini strategi ini beliau bocorkan ini. Nah, tadi dari pertanyaan Maidul, dari mana kita melihat bahwasannya debat yang telah berlanjut, debat baik itu kampanye yang telah berlalu ini kan sebentar lagi kan sudah sampai kepada akhir kampanye, sebentar lagi kita sudah mau pemilu kan ya, bisa jadi dan bisa tidak. Kenapa? Sebagaimanapun debat yang terjadi, siapapun gagasan yang paling baik, tentu ada yang menentukan pilihan dari debat-debat tersebut karena sesuai dengan visi misi dia, sesuai dengan gagasan dia. Tetapi seberapa banyak rakyat Indonesia yang menyaksikan debat? Ya, kita bisa tahu ketika seberapa banyak orang-orang yang peduli dengan debat itu. Mungkin saja tidak sampai 25% masyarakat Indonesia yang menonton itu dari 100% yang akan memilih, yang sudah akan memilih. Nah, ini tentu cenderung efeknya tidak begitu besar, walaupun berefek begitu.
Nah, dan kemungkinan satu putaran siapapun bisa jadi kemungkinan satu putaran, kan kita tidak tahu adanya keajaiban. Tetapi kita lihat di survei sekarang kan belum ada yang 50+1, sementara untuk terjadinya satu putaran itu dengan angka 50+1% kan begitu, sehingga dapat ia menjadikan satu putaran. Nah, dan hampir semua paslon yang jarang mungkin kita dengar, cuman paslon Anies Baswedan saja yang tidak mengklaim bahwasanya dirinya akan satu putaran, tetapi dua paslon lain telah kita dengarkan timnya untuk optimis satu putaran kan. Nah, nanti kita lihat saja satu putaran naik atau satu putaran tinggal begitu. Nah, ini kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, dan ini mesti kita himbau kepada kawan-kawan masyarakat bahwasanya sering berkoar-koar tentang dukungannya tentang paslon ini, paslon A, B, C-nya. Dia tetap banyak kawan-kawan kita yang masih berkoar-koar ketika si ini harus menang, saya pilih ini. Tetapi ketika kita tanya kepada dia, kenapa kamu pilih dia? Dan jawabannya banyak yang tidak masuk akal. Dan hanya memilih karena lucu, hanya memilih rujukannya TikTok, dan rujukannya bukan gagasan, rujukannya bukan visi misi. Nah, ini yang mungkin harus diedukasi lagi masyarakat Indonesia untuk tidak hanya memilih siapa yang FYP, siapa yang viral. Tidak hanya itu yang menjadi rujukan, tetapi gagasan di masa datang. Karena kenapa? Siapa yang akan memimpin nanti? Dia yang akan mengeksekusi program-program yang ada di negeri ini. Kita memang ketika presiden itu terpilih, kita yang sekarang bekerja sebagai karyawan ataupun orang-orang yang bekerja sebagai petani tidak akan langsung berubah pekerjaannya. Tetapi seorang petani, apa yang akan dia hasilkan dari bahan taninya itu nanti, harga bahan tani itu adalah proses pemilu ini cukup menentukan harga pangan. Harga pupuk, bantuan pupuk bersubsidi atau tidaknya nanti, pemilu ini cukup menentukan mereka mendapatkan pupuk atau tidaknya nanti. Sebagai karyawan, naiknya pajak penghasilan atau naiknya gaji UMK dan segala macam, pemilu ini akan berefek ke sana, walaupun tidak akan mengubah pekerjaan kita secara langsung, secara spontan gitu. Tapi ini akan berefek kepada kebijakan ke depannya. Maka dari itu, milikilah alasan yang jelas ketika kita akan memilih. Jelaskan, lihatlah visi misi, lihatlah gagasan dari orang-orang yang akan kita pilih, bukan hanya ikut-ikutan atau hanya fanatisme belaka. Dan hindari berdebat-debat yang akan merusak pertemanan, keluarga apalagi, dan lingkungan kita.